Bab 6. Ujian. Aku terus melotot tak berkedip melihat pemandangan yang ada di depanku. Mas Danang sepertinya habis mandi dan hanya memakai handuk mungil, sangat mungil hingga hanya sebatas setengah pahanya. Apa dia tidak punya handuk yang lebih besar dari itu? Kulitnya yang putih, perutnya yang rata, dadanya yang bidang, tampak berkilau karena pantulan lampu kamarnya pada bekas air mandi yang mungkin belum sempat dilap dengan handuk. Pemandangan Mas Danang dalam keadaan seperti itu seumur hidup belum pernah terlihat di depan mataku. Kenapa malah bengong? Tutup lagi pintunya. Pekik Mas Danang memberi perintah kemudian membalikan badannya memungguiku. Kali ini terlihat punggungnya dan bahunya yang kokoh di depanku. Rasanya aku ingin berlari dan memeluknya dari belakang kemudian menyandarkan kepalaku di punggungnya itu. Apa yang aku pikirkan? Diana, tutup pintunya, titahnya lagi. Iya, jawabku sambil menutup pintu kamarnya kembali. Aku bersandar di pintu kamar Mas Danang. Dadaku berdegup kencang hingga aku bisa mendengarnya dengan telingaku sendiri. Kakiku terasa lemas saking terkejutnya. Aku melorot tak berdaya di lantai. Tak lama terdengar langkah kaki Mas Danang seperti menuju pintu. Aku bergegas kabur ke kamarku sendiri dengan cara merangkak dengan cepat. Setelah sampai di depan kamarku sendiri, aku langsung masuk ke dalam dan menutup pintunya. Tok, tok, tok. Kenapa tadi ke kamarku, Di? Tanya Mas Danang sambil mengetuk pintuku. Gak jadi, Mas. Lupa. Jawabku asal dari balik pintu. Kupasang telinga dengan cermat untuk mendengarkan suara di balik pintu. Syukurlah Mas Danang pergi dari sana. Tiba-tiba saja aku lupa kalau hendak marah padanya. Dahlah, aku tak mau melihatnya dulu untuk beberapa saat. Aku tidak sanggup. Saat makan malam bersama, aku terus menunduk dan fokus dengan makanan yang ada di piringku. Seolah-olah makanan itu akan kabur jika aku menoleh sedikit saja. Tumben makannya enteng banget, Nak, tanya ibu. Pengen cepat selesai, Bu. Lagi banyak tugas dari kampus. Sekarang lebih banyak kuliah online-nya dan banyak tugas. Jawabku memberi alasan. Aku yakin alasan itu masuk akal. Diana sudah selesai makan. Mau ke kamar duluan ya. Aku berkata sambil memeluk ibu dari belakang. Beliau masih fokus makan. Maaf ya Bu, Diana tidak bantuin beres-beres hari ini. Ucapku lagi sambil melirik Mas Danang dengan ekor mataku. Pandangan kami bertemu. Apes, kenapa dia melihat ke sini juga? Aku mengumpat dalam hati. Gak apa-apa, ya sudah sana belajar, ucap ibu. Aku bergegas ke kamar bukan untuk belajar, tapi menghindari Mas Danang. Daripada gabut, mending aku nonton aja lah. Biasanya lama-lama akan tidur sendiri. Puas menonton film di smartphone, aku tak kunjung tidur, padahal waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Aku menatap langit-langit kamarku. Tiba-tiba saja bayangan Mas Danang setengah telanjang berkelebat lagi di mataku. Aku berteriak frustasi. Smartphone milikku bergetar. Kuraih benda pipih itu. Nama Masku terpampang di layar itu. Kenapa, Di? Malam-malam kok teriak-teriak? Pesan dari Mas Danang. Belum tidur juga ternyata calon suamiku itu. Calon suami? Kenapa sekarang aku bilang dia calon suamiku? Aku menutup mataku karena malu sendiri. Gak apa-apa, balasku singkat. Kamu terbayang-bayang aku kan karena sore tadi. Masuk lagi pesan dari Mas Danang. Aku hanya membacanya dan tidak ingin membalasnya.
Mau kubalas apa, aku tidak tahu. Kalau kita menikah, kamu bisa melihatnya tiap hari, bisa merabanya dan bersandar di sana. Mas Danang mengirim lagi pesan teks. Mataku membulat membaca pesan barusan. Bisa juga dia berpikir seperti itu. Kupikir pemuda itu selalu berpikir lurus, ternyata bisa bengkok juga. Aku mengetik pesan hendak membalasnya, tapi tiba-tiba pesan terakhir itu dihapusnya lagi. Kenapa dihapus? Aku bertanya. Lupakan, Mas pernah mengirim pesan seperti itu. Maaf, kelepasan, balasnya. Halah, dasar. Baru juga aku bilang tumben bengkok, dah lurus lagi. Aku makin gemes padanya. Malam ini kami berempat, ibu, ayah, aku, dan Mas Danang duduk bersama di ruang tamu. Ibu menyiapkan minuman dan cemilan seperti tidak biasanya. Tadi aku di kamar dan dipanggil ibu diajak turun. Jadi, Danang mengumpulkan ibu dan ayah di sini karena ingin mengatakan hal yang penting. Danang minta izin pada ayah untuk melamar Diana dan menjadikannya istri Danang. Ucap Mas Danang dengan mantap dan tenang. Aku mendengarnya antar kaget dan lucu. Lucu sekali keluargaku ini. Kakakku melamarku pada ayahku. Asli ini pasti kejadian langka. Ayah tidak bisa menjawabnya. Ayah serahkan sama Diana keputusannya. Ayah berkata sambil menatap ke arahku yang duduk di samping ibu. Diana pasti tidak menolak ya. Kami sudah sepakat, ucap Mas Danang dengan percaya diri. Aku langsung mendelik ke arahnya. Sepakat katanya, kapan? Oh, pasti karena dia sudah membeli rumah sesuai tantanganku. Benar Diana, tanya ayah padaku. Mau tidak mau, aku mengangguk dengan samar. Kemudian melirik pada Mas Danang. Terlihat senyuman tipis terbit di bibirnya yang merah tak pernah tersentuh oleh nikotin. Kalau kalian sudah sama-sama setuju, kami hanya bisa merestui, ya kan Bu? Ucap ayah meminta pendapat ibu. Iya, kami hanya bisa merestui, jawab ibu. Danang mau memberikan apa sebagai mas kawin? Ibu bertanya pada putranya itu. Rumah Bu, jawab Mas Danang singkat. Nampak ayah dan ibu memandang tidak percaya pada Mas Danang. Memang pekerjaanmu sebagai penulis itu ada hasilnya nak. Kok kamu tahu-tahu bisa beli rumah? Tanya ibu pada Mas Danang. Ternyata ibu tahu juga kalau Mas Danang menulis. Mas Danang memang sangat dekat dengan ibunya. Alhamdulillah Bu, berkat restu ibu semua berjalan sesuai keinginan. Baiklah, kapan mau diadakan acaranya? Tanya ayah kemudian. Minggu 21 November 2021 ya. Kita bikin acaranya tidak bisa terlalu besar mengingat saat ini masih masa pandemi, ucap Mas Danang. 21, 11, 21. Lucu juga kombinasinya. Meskipun dibolak-balik tetap sama. Hehehe. Aku bersorak dalam hati. Baiklah, itu sekitar 5 bulan lagi dari sekarang. Banyak waktu untuk mempersiapkannya, ujar ayah menyetujui tanggal yang diberikan oleh Mas Danang. Hari-hari berlalu, tanggal pernikahan semakin dekat. Mas Danang makin sibuk dengan dirinya sendiri di dalam kamarnya. Sepertinya dia makin sibuk menulis atau apa sih? Apa dia sengaja menjaga jarak denganku? Bikin keki aja. Aku kan jadi kangen. Dia berandanya tidak lagi menebar pesona dengan menulis puisi, tapi terlihat aktif membagikan cerita-cerita baru miliknya. Calon suamiku sepertinya memang sedang gentol mencari cuan.
Saat sedang asik scrolling akun media sosial milikku, tidak sengaja aku melihat akun Mas Danang di-tag oleh seseorang. Aku tidak mengenalnya, dia memakai akun fake, mungkin salah satu penggemarnya. Selamat ya, autor kesayangan sebentar lagi menikah, tulis akun itu. Komentar membanjiri kolom komentarnya. Ada yang patah hati, ada yang mengucapkan selamat. Namun ada satu yang bikin hatiku tergelitik dan banyak balasan di komentar itu. Nikah sama adiknya sendiri. Adik tiri sih, tapi tetap aja adik. Lah, kayak nggak ada wanita lain saja. Tulis akun bernama Bunga Desa. Masa? Jangan-jangan mereka melakukan hubungan terlarang jadi dinikahkan. Mereka kan tinggal bersama, bisa aja kan? Balas akun dengan nama Dewi. Bukan, adiknya pernah pacaran kok. Jangan-jangan udah nggak perawan, makanya kakaknya yang nikahin. Tulis akun bernama Dona. Ah iya, kayaknya adiknya yang gatel. Ayo cari akun adiknya kita serbu. Balas akun bernama God Grill. Aku tidak mau lagi meneruskan membaca komentar-komentar tersebut. Mas Danang juga tidak ada membalas komentar di sana. Aku jadi ketakutan sendiri. Takut netizen akan menemukan akunku dan menyerbunya. Akhirnya segera aku private akun milikku. Aku tidak sanggup menerima hujatan seluruh warga dunia maya. Dari mana mereka tahu? Kami tinggal di kota kecil. Kok bisa ada yang tahu Mas Danang dan aku? Padahal Mas Danang pakai nama pena dan sepertinya tidak pernah mengungkapkan jati dirinya. Kulempar benda pipih itu ke atas ranjang. Hari ini aku memang tidak ada jadwal kuliah luring, tadi sudah daring, jadi aku iseng berselancar di dunia maya, siapa sangka malah bikin bete. Kuraih dompet kecil berisi recehan. Lebih baik aku ke toko bule Krani untuk membeli es krim. Sepertinya itu akan menenangkan hatiku yang bergemuruh. Calon pengantin mau beli apa? Sapa bule Krani. Es krim bulek. Ih, udah gede mau nikah masih jajan es krim aja. Sindir Budi Murni. Wanita ini memang biang gosip dan bikin naik darah. Memangnya kalau sudah gede nggak boleh jajan bude? Tanyaku dengan sopan. Boleh sih, jawabnya. Dengar-dengar mas kawin yang akan diberikan Danang rumah ya? Enak banget kamu ini Diana. Mas kawin rumah, mana ada di sini yang begitu. Kamu sengaja nikahin kakak kamu sendiri karena dia ganteng, baik, soleh, dan pintar cari duit ya. Kamu nggak mau laki-laki sebaik dia diambil wanita lain, jadinya kamu embat sendiri. Bude Murni bicara dengan bibir bergerak ke sana kemari, seperti disengaja. Aku hanya membalasnya dengan senyuman. Kalau aku ladini, bisa-bisa aku lama-lama akan mengamuk di sini. Ih, ditanya malah senyum-senyum doang. Kamu ini apa tidak malu? Dalam sejarahnya di desa ini tidak ada adik kakak yang menikah. Walaupun kalian katanya boleh nikah karena bukan mahram, tapi tetap ora pantas nduk. Wanita yang tak lagi muda itu masih terus berkata, meskipun aku tidak menanggapinya. Bulek, ini uangnya ya. Pas, Diana pulang dulu. Ucapku berpamitan, kemudian tersenyum pada Bude Murni. Wih, dasar bocah geblek. Diajak ngomong orang tua malah diabaikan. Ucap Bude Murni meluapkan kemarahannya. Aku juga bisa meluapkan kemarahan Bude. Kalau aku mau nurutin egoku, aku bakalan ngoceh sampai Bude kehabisan kata-kata. Aku berkata dalam hati sambil terus berlalu menuju rumahku. Apes banget sih nasibku hari ini.
Gak di dunia maya, gak di dunia nyata. Kenapa aku yang dipojokkan oleh situasi ini? Sungguh menyebalkan. Aku memasuki rumah tanpa salam. Hatiku dongkol. Kok nyelonong aja? Masuk rumah tanpa salam. Tegur laki-laki yang menjadi biang keladi semua masalah yang menimpaku barusan. Ternyata dia sudah pulang entah dari mana. Yang aku tahu hari ini dia tidak ada jadwal kuliah online maupun offline. Males, jawabku ketus. Kok gitu sih, Di? Kenapa? Mas Danang gak suka? Kalau gak suka, gak usah nikah sama aku. Dari dulu emang aku begini, kenapa? Ucapku menentangnya. Aku lupakan kemarahanku yang sejak tadi kutahan kepadanya. Dia diam dan hanya menatapku. Mungkin dia shock dengan reaksiku. Kamu kenapa? Tanyanya dengan suara yang tetap tenang dan lembut. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku mau membatalkannya. Ucapku dengan menggebu-gebu kemudian meninggalkannya. Aku berjalan menuju kamarku. Sepertinya dia mengikutiku. Bicaralah baik-baik yang jelas. Jangan marah-marah, bujuknya sambil mengekor di belakangku. Aku tidak peduli dan tetap diam. Sesampainya di depan kamar, kubuka pintu kamarku dan kubanting dengan keras di depannya. Bersambung.